Halo semuanya, di video kali ini Mimin mau merekap alur cerita donghua baru yang berjudul Valen Mystic Master, yang bercerita kisah tokoh utama yaitu Chuyu dari organisasi Z yang tewas dibunuh oleh pemimpinnya saat mau menyelamatkan kekasihnya. Dan ketidakrelanya yang gak dapat melindungi kekasihnya membuatnya mendapat kesempatan kedua dari sebuah sistem misterius, tapi dengan syarat kalau ia harus menyelesaikan misi yang diberi sistem dan membuatnya berinkarnasi ke dunia lain yaitu dunia kultivator. Dan bagaimana kisahnya? Mari kita mulai alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda yang masuk ke ruangan rahasia yang penuh dengan senjata, dan juga scene berpindah ke seorang pemuda yang terikat rantai di dalam penjara dan melarikan diri. Dan scene balik lagi dengan pemuda yang hanya mengambil senjata biasa tanpa membawa senjata api dan pergi ke suatu tempat dan menghabisi penjaga yang ada di sana. Dan saat masuk, dia udah ditunggu oleh seseorang yang mengikat kekasihnya yang bernama Mu Hongli. Dan di sini kita tahu kalau nama pemuda ini yaitu Chuyu. Dan juga seseorang yang di hadapannya yaitu seseorang pemimpin organisasi Z yang bernama Saching. Dan rupanya Chuyu ini seorang kapten di organisasi Z yang mau meninggalkan organisasi tersebut. Dan lalu scene berpindah ke pemuda yang melarikan diri sebelumnya, tapi dia dihadang oleh beberapa orang yang diutus kaisar untuk menangkapnya kembali karena ia telah berkhianat. Dan nama pemuda itu ialah Zhang Long, dan mereka-mereka ini ialah anggota dari 10 aula. Dan kemudian saat berhadapan, scene balik lagi ke Chuyu yang dapat menghadapi dengan mudah mantan anggota timnya yang menghadapinya. Dan akan tetapi karena campur tangan si pemimpin yang melempar granat membuat mereka terkapar. Dan tidak untuk Chuyu yang langsung menantang duel dengan mantan pemimpinnya. Dan kita juga dikasih tahu kalau Chuyu ini adalah prajurit kebanggaan mantan pemimpinnya, dan alasan Chuyu yang mau keluar yaitu karena kekasihnya. Dan tapi itu bertentangan dengan aturan organisasinya, yaitu yang meninggalkan organisasi harus mati. Dan lalu saat mereka berdua bertarung, mereka berdua kelihatan sangat seimbang. Itu karena si pemimpinlah yang mengajari langsung Chuyu. Dan juga saat duel dengan pistol, si pemimpin membuat taruhan, yaitu jika Chuyu nggak mati, maka ia akan melepaskan mereka berdua. Dan saat saling tembak, Chuyu pun dapat menyelesaikan taruhan, bahkan ia cuma butuh 5 peluru untuk menahan 6 peluru si pemimpin. Tetapi rupanya si pemimpin menyimpan 1 peluru dan nembak Chuyu yang lengah saat membantu kekasihnya. Dan itu berbarengan dengan Zhang Long yang sudah sama-sama tak berdaya, dan sepertinya Chuyu dan Zhang Long ini kayaknya memiliki nasib yang serupa. Dan kemudian memperlihatkan Zhang Long kayak mengeluarkan segel di tangannya dan mengeluarkan aura yang sangat kuat yang bahkan menghabisi mereka semua dengan mudah. Dan tapi ada satu yang berhasil melarikan diri. Dan lalu saat batasan segelnya berakhir dan tumbang, lalu scene berpindah ke Chuyu yang juga tumbang dan diperlihatkan kenangan Chuyu yang pertama kali bertemu kekasihnya, yaitu saat Chuyu menyelamatkan
kebaikannya dan kenangan indah lainnya yang merubahnya dari prajurit pembunuh menjadi sekarang ini. Dan juga Chuyu tak rela jika ia berakhir sekarang ini karena kekasihnya yang bisa dihabisi oleh si pemimpin yang belum ia kalahkan. Dan ketidakkerelaan Chuyu didengar oleh seorang wanita misterius yang membawa Chuyu ke tempat lain, dan ia memperkenalkan diri bahwa ia bernama Fei Qian, sang petugas penghubung sistem. Dan Chuyu sekarang berada di sistem cermin Ji Huang, dan juga Fei Qian berkata jika ia bisa membantu Chuyu terlahir kembali dan menjadi tuan dari cermin Ji Huang. Namun ada syaratnya, itu Chuyu harus menjalankan setiap misi yang diberi cermin Ji Huang, dan tapi kalau tidak ia akan benar-benar tewas. Dan tapi Chuyu masih bimbang karena ia akan mengulangi kehidupan lamanya yang ia benci, yaitu membunuh, dan itu pun tak ada pilihan lain. Dan tapi Fei Qian mengingatkan jika Chuyu tak punya banyak waktu sekarang ini, dan memperlihatkan Changlong yang dah tewas yang dikelilingi oleh beberapa orang yang mau memastikan bahwa Changlong benar-benar tewas. Dan disitulah saat bos dari beberapa orang itu mau menusuk tubuh Changlong karena ia masih nggak tenang karena sebelumnya Changlong udah kayak dewa saat bertarung sebelumnya yang ia lihat saat memantau. 修理可以助你重生九荒镜发布，重生，所以成为宿主之后，我还有别的选择吗？继续打打杀杀将，会被抹杀，择的时间不多。放心吧，我还是觉得是补一刀吧。 Dan saat mau menikam, Li Chen mengingatkan jika tubuh itu benar-benar ditikam, maka Chuyu akan kehilangan kesempatan untuk terlahir kembali. Dan Chuyu pun yang bimbang memutuskan untuk terlahir kembali di tubuh Changlong dan menghabisi mereka semua dengan kemampuan dan skill pembunuhnya. Dan juga saat tersisa 2 lagi, tiba-tiba muncul banyak ingatan yang gak jelas di kepalanya, dan Fei Qian muncul dan memberitahu jika itu ialah ingatan dari pemilik tubuh yang asli, yaitu Changlong. Dan lalu Chuyu bertanya di era mana dia sekarang ini, dan Fei Qian menjawab kalau Chuyu berada di dunia lain yang bernama Ji Huang, yang dimana di tempat ini semua orang dapat meningkatkan kekuatan dan menjadi kultivator melalui kultivasi, yang membuat Chuyu sangat terkejut dan berkata kenapa ia tidak terlahir kembali ke bumi saja. Tetapi Fei Qian menjawab kalau Chuyu harus menyelesaikan 100 misi dari sistem agar dapat kembali ke dunia asalnya dan hidup kembali. Dan juga Chuyu sudah menyelesaikan setengah dari misi pertamanya, yaitu membalas dendam untuk pemilik tubuh yang asli yang dia gunakan ini, yaitu ke orang-orang sebelumnya yang Chuyu habisi. Dan jika ia dapat menghabisi 2 orang yang lari sebelumnya, maka ia menyelesaikan misi pertamanya, dan ia cuma punya waktu 3 hari. Dan tapi Chuyu bertanya apa yang ia dapat jika berhasil menyelesaikan misi, dan Fei Qian pun menjawab kalau Chuyu akan dapat hadiah. Dan saat Fei Qian mendadak mau pergi, Chuyu bertanya apa identitas dari pemilik tubuh yang dia gunakan ini, dan Fei Qian cuma berkata kalau ia yatim piatu dan tak punya teman yang sangat cocok untuk Chuyu. Dan Fei Qian pun pergi dan cerita pun bersambung. Oke semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian ingin mimin merekap dongwa lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan baiklah, mimin mau undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.